Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar setelah nikmat iman dan juga nikmat Islam, yaitu nikmat untuk kita senantiasa memiliki sifat tawadhu. Kenapa ini disebut sebagai nikmat yang terbesar? Karena tawadhu ini merupakan puncak daripada din seseorang, puncak daripada agama seseorang. Karena tidaklah Nabi SAW diutus ke tengah-tengah umat ini, melainkan salah satu tugasnya adalah menjadikan umatnya agar senantiasa memiliki sifat tawadhu. Dan hal ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW beliau mengatakan, innallaha auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku, memerintahkan kepadaku an tawadhu, agar menjadikan kalian sebagai orang-orang yang tawadhu. Dan ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Karena tanpa ketawadhuan seseorang, dia tidak akan mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ketawadhuan seseorang, dia tidak akan pernah bisa untuk mendapatkan hidayah. Tanpa ketawadhuan seseorang pasti akan terasa berat bagi dirinya untuk menjalankan syariah. Maka dari itu, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat untuk kita bisa menjadi hamba-hambanya yang tawadhu, maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Kenapa? Karena ketika kesombongan itu ada di dalam diri seseorang,
maka pastilah kesombongan itu akan senantiasa menyeret dirinya untuk masuk ke dalam neraka jahanam wa iyadzubillah. Sebagaimana iblis, tidaklah yang menyebabkan iblis dimasukkan ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia sebagai hamba yang sesat, tidak akan pernah bisa mendapatkan hidayah karena sebab apa? Kesombongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-34. Wa idz qulna lil malaika usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. Kata Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tatkala kami perintahkan kepada seluruh malaikat sujud kepada Adam, seluruh malaikat sujud. Begitu juga ketika diperintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, apa yang dilakukan iblis? Aba wastakbar. Iblis nggak mau sujud, iblis sombong. Apa bentuk kesombongannya? Dia merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda id umirtuk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, apa yang menahan dirimu untuk tidak mau sujud kepada Adam id umirtuk? Padahal aku sendiri yang memerintahkan kepadamu. Apa yang dikatakan oleh iblis? Iblis mengatakan, qal ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Wa hadza minal kibar. Dan ini termasuk dari yang namanya kesombongan. Iblis mengatakan, aku nggak mau sujud kepada Adam karena aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau, wahai Allah, ciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam hanya dari tanah. Maka kesombongan inilah yang menyebabkan iblis kufur kepada Rabb-Nya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia sebagai hambanya yang kafir dan Allah kekalkan di dalam neraka jahanam wa iyadzubillah. Dan inilah buah dari kesombongan. Maka dari itu orang yang memiliki kesombongan meskipun hanya sebesar biji zarrah, maka dia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, Nabi mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibar. Tidak akan masuk ke dalam syurganya Allah orang yang di dalam hatinya itu terdapat kesombongan. Bahkan al-kibru, sombong ini merupakan apa? Merupakan salah satu dari sifatnya para ahlun nar, penduduk neraka. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum, mau enggak kalian aku kabarkan bi ahli nar, tentang sifatnya orang-orang yang menjadi penduduk neraka. Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat Nabi mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu utulin jawadhin mustakbir. Setiap orang yang perangainya kasar, keras, tidak memiliki sifat rahmah, tidak memiliki sifat kasih sayang. Kemudian jawadhin, orang yang tamak, rakus, syuh, pelit. Wal mustakbir, dan orang yang sombong. Maka dari itu ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketawaduan. Sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita. Meskipun kita memiliki jabatan, meskipun kita memiliki harta yang banyak, tetapi kita tidak malu untuk mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita salat 5 waktu. Kita tidak malu harus berdiri sejajar dengan saudara-saudara kita yang mungkin jabatannya di bawah kita, yang mungkin kekayaannya di bawah kita. Kita nggak malu untuk berada di samping mereka, melakukan ibadah yang wajib, yaitu sholat berjamaah.
Kalau bukan karena ketawaduan, maka orang tidak akan mampu untuk melakukan ibadah. Begitu juga termasuk daripada kesombongan selain membanggakan diri sendiri, yang namanya al-kibru itu juga menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ini bagian daripada kesombongan. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah seseorang dia menolak al-haq dan merendahkan manusia. Sehingga orang yang seperti ini, orang yang memiliki sifat sombong seperti ini, maka dia tidak akan pernah mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika disampaikan perintah Allah, ketika disampaikan petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika diingatkan, dinasehati, ketika diingatkan dengan Alkitab wa sunnah, dia menolak. Berat dadanya untuk menerima Alkitab wa sunnah. Berat. Padahal yang bicara itu adalah Rabb-Nya, Allah Subhanahu wa taala, yang memerintahkan itu adalah Rabb-Nya, yang menasehati, yang memberikan petunjuk itu adalah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi karena kesombongan, seseorang tidak akan mampu dia untuk menjalani ketaatan, tidak akan mampu untuk bisa menerima Alkitab wa sunnah. Meskipun itu adalah suatu perkara yang ringan. Maka seseorang kalau di dalam dirinya memiliki kesombongan, maka pasti dia tidak akan pernah bisa mendapatkan hidayah. Maka dari itu salah satu bentuk ciri orang yang mendapatkan hidayah, Allah jadikan dadanya lapang, tawadhu. Ketika dia mendengarkan qala Allah, ketika dia mendengarkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatinya langsung menerima. Enggak semua orang memiliki nikmat ini. Maka dari itu disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dia mendapatkan hidayah, yashrah, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ketika dia diperintahkan jangan menyekutukan Allah, dia langsung tidak menyekutukan Allah. Ketika diperintahkan dia untuk sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, gak berat hatinya mengeluarkan hartanya untuk membayar zakat. Dan ini ciri orang yang mendapatkan hidayah. Itu apa? Orang yang ketika dia diingatkan tentang ad-din, diingatkan tentang kalamullah, diingatkan tentang kalam Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada pilihan bagi dirinya kecuali apa? Dia katakan sami'na wa ata'na. Meskipun perkara itu adalah perkara yang tidak dia sukai. Perkara yang menyelisihi logikanya. Perkara yang menyelisihi hawa nafsunya. Tetapi karena iman, karena hidayah Allah, Allah jadikan di dalam dirinya iman, bersama dengan iman itu Allah jadikan ketawaduan di dalam dirinya. Maka apa? Maka dia senantiasa menanggalkan hawa nafsunya, melepaskan logikanya hanya untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta, ya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hatta yakuna, ya, sampai, ya, hawahu tabi'an lima ji'tu bih, kata Nabi. Sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa-apa yang aku datang dengannya. Itu apa? Alkitab wa sunnah. Maka seseorang tidak dikatakan sebagai orang yang beriman secara hakikatnya sampai dia jadikan hawa nafsunya itu mengikuti Alkitab wa sunnah. Ini maknanya apa? Kalau dia telah dikabarkan qala Allah, qala Rasulullah, maka dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Meskipun itu sesuatu yang tidak dia sukai, tetapi apa? Dia rubah hatinya untuk menyukai apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala, ya, katakan, dan juga apa yang diperintahkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan ketawaduan. Tanpa tawadhu,
seseorang tidak akan bisa meneteskan air matanya untuk mengakui semua dosa-dosanya di hadapan Rabb-Nya. Tanpa ketawaduan, seseorang dia tidak bisa untuk meneteskan air matanya ketika dia mengingat nama Rabb-Nya. Maka dari itu ketawaduan ini merupakan nikmat yang sangat besar. Berapa banyak orang yang diberikan ilmu, berapa banyak orang yang dimudahkan untuk melakukan sholat, tetapi sedikit sekali orang yang diberikan nikmat tawadu. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hari ini sifat tawadu, maka hendaknya kita untuk menjaga nikmat tersebut jangan sampai dikotori dengan yang namanya kesombongan dimanapun kita berada. Karena orang-orang yang akan selamat dari siksa api neraka, yaitu mereka adalah orang-orang yang senantiasa di dalam dirinya memiliki sifat tawadu, sifat rendah hati, sifat yang nggak merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Masya Allah. Maka ini merupakan nikmat yang terbesar. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita juga masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat untuk bisa kembali bertemu di dalam majelis ilmu, untuk bisa membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan warisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi itu tidak mewariskan dinar wala dirham, tidak mewariskan jabatan, tetapi para nabi itu mewariskan kepada umatnya ilmu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Darda yang diriwayatkan oleh Imam Nasai. Kata beliau, "Innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirham." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar wala dirham. Innama warathu al-ilma. Para nabi itu hanya mewariskan ilmu. Maka ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah kitabullah dan juga hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mewanti-wanti kepada para sahabatnya agar mereka senantiasa memegang Alkitab wa sunnah. Maknanya megang di sini apa? Bukan cuma dipegang doang. Ya, tetapi apa? Dia baca, dia buka, dia pahami, dia amalkan apa yang terkandung di dalamnya. Karena ketika seseorang dia senantiasa mempelajari Alkitab wa sunnah, maka dia tidak akan pernah terpalingkan dari jalan-jalan yang memalingkannya dari jalan yang lurus. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayn lan tadallu abadan idza tamassaktum bihima." Qala kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan pernah tersesat selamanya jika kalian memegang keduanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Yaitu Al-Quran, kalamullah, begitu juga sunnati, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan membaca dan memahami faidah yang terkandung di dalam kitab hadis yang kita pelajari ini, yaitu kitab Arba'in An-Nawawi. Ini salah satu kitab dari ulama dari mazhabnya Imam Syafi'i yang bernama Abu Zakaria Yahya ya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Damashqi. Dan kemarin kita telah menyelesaikan hadis yang keempat dan insyaallah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan membaca hadis yang ke-5 di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Hadis yang qasir, hadis yang ringkas pendek, tetapi hadis ini memiliki faedah yang begitu besar yang hendaknya kita untuk senantiasa bisa memahaminya dengan baik. Kenapa? Karena hadis ini merupakan salah satu penentu apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kenapa? Karena yang namanya ibadah itu memiliki syarat. Seseorang kalau misalkan melakukan amalan di dalam Islam
kalau itu adalah amalan yang diniatkan untuk ibadah, amalan yang dia anggap sebagai suatu ibadah, atau amalan yang sudah ditetapkan sebagai ibadah, kalau tidak memenuhi syaratnya, maka ibadah itu akan tertolak. Ya. Segala sesuatu kalau tidak sesuai dengan syaratnya, maka akan apa? Batal. Ya, jangankan ibadah. Ya, kita saja kalau misalkan di dunia ini ya mau membeli sesuatu tetapi syaratnya tidak ada, ya maka tidak jadi beli. Ya, contohnya apa? Orang kalau mau beli barang syaratnya harus punya apa? Punya uang. Gimana kalau beli barang nggak ada uang ya? Mungkin nggak barang itu kita miliki? Nggak bisa. Mau nikah nggak punya mahar, ya bisa nggak nikah tanpa mahar? Nggak bisa. Ya pasti ada maharnya walaupun apa? Walaupun hanya seperangkat alat sholat, tetapi ada maharnya. Ya ada saksinya. Nah, ini syarat. Ya ada walinya bagi perempuan. Ini syarat. Kalau misalkan tidak ada syaratnya, maka segala sesuatu itu tidak akan apa? Tidak akan diterima. Ya, mau masuk kuliah syaratnya harus ada ijazah SMA. Ya, coba kalau anak SD, ijazahnya SD mau masuk kuliah, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Udah menjadi syarat. Maka dari itu ini merupakan perkara yang sangat penting. Karena hadis yang kelima ini berbicara tentang syurutul ibadah. Berbicara tentang syaratnya suatu ibadah. Di mana kita tahu bahwasanya kita ini tidaklah diciptakan di dunia ini kecuali salah satu fungsi penciptaan kita adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepada diriku semata. Masya Allah. Qala al-muallif, berkata al-muallif, al-hadithul khamis, hadith yang kelima. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin lil Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Masyaallah. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah hadis yang kelima. Beliau memasukkan di dalam kitabnya pada urutan yang kelima hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah? Aisyah ini merupakan bintu Abi Bakar As-Siddiq. Ya ini anak perempuannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Di mana Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia. Tidak ada lagi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia di antar para sahabat-sahabatnya kecuali yang pertama itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nggak ada yang menandingi. Dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sebagai Ahlus Sunnah meyakini Abu Bakar As-Siddiq ini sahabat yang paling pertama, yang paling mulia di antara para sahabat Nabi. Yang kedua siapa? Umar ibnul Khattab. Ya. Yang ketiga siapa? Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang nggak boleh dibalik-balik. Ini urutannya. Ya. Dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq memiliki anak bernama Aisyah. Ya, dan Aisyah ini merupakan istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka dari itu di sini disebutkan an umil mukminina, dari ibunya orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh ada seorang pun minal muslimin wal mukminin yang menikahi mereka. Kenapa? Ini untuk memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga memuliakan istri-istrinya.
Ya, karena yang telah Allah tetapkan sebagai istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menjadi istrinya orang lain. Ini penjagaan, masya Allah. Ya. Maka dari itu setiap istri-istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi istrinya beliau sampai ajal menjemput beliau, itu tidak boleh ada seorang pun yang menikahi istri-istri tersebut. Maka dari itu mereka disebut sebagai apa? Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, sebagaimana seorang anak haram hukumnya untuk menikahi ibunya sendiri. Ya, kalau dalam cerita rakyat kita ada namanya siapa? Sangkuriang. Ya, yang mau menikahi ibunya sendiri. Ya, ini cerita kita. Ya. Maka dari itu mereka para istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai apa? Ummul Mukminin. Jadi nggak boleh ada seorang pun dari ya, orang-orang yang beriman sehebat apapun keimanannya untuk menikahi istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ini merupakan gelar yang diberikan kepada siapa? Kepada para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk diantaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ummi Abdillah disebutkan oleh beliau Ummi Abdillah, ai ibunya Abdullah. Jadi Ummul Mukminin ini gelarnya, laqab. Adapun Ummu Abdillah ini nama kunyah. Ya, ibunya Abdullah. Ya, kenapa Aisyah radhiyallahu anha memberikan untuk dirinya nama kunyah dengan Ummu Abdillah? Para ulama mengatakan yang pertama alasannya, dulu pernah Aisyah radhiyallahu anha ya mengandung. Kemudian berazam kalau anaknya lahir akan diberi nama Abdullah. Tetapi apa qadarallahu masyafa'ala saqata. Gugur. Ya. Maka dari itu Aisyah radhiyallahu anha memberikan nama kunyah untuk dirinya siapa? Ummu Abdillah. Para ulama yang lain mengatakan bahwasannya Abdullah ini merupakan ponakannya Aisyah radhiyallahu anha yang memang dari kecil itu senantiasa dijaga, dirawat oleh Aisyah. Sehingga apa? Aisyah radhiyallahu anha begitu cintanya dengan ponakannya karena Aisyah radhiyallahu anha tidak memiliki seorang anak. Maka dia pun berkunyah dengan nama ponakannya sebagai apa? Ummu Abdillah. Ya. Ada sebagian orang yang mengatakan itu, ada sebagian lagi yang mengatakan para ulama bahwasannya ada dua nama yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Apa itu nama yang Allah cintai? Abdullah, kemudian satu lagi apa? Abdurrahman. Maka dari itu Aisyah radhiyallahu anha berkunyah dengan nama yang paling Allah cintai, yaitu apa? Abdullah. Maka beliau memakai nama Ummu Abdillah. Loh Ustaz, kan yang dicintai nama Abdullah, kok ada ummunya? Ah, itu nama kunyah. Yang masa Aisyah namanya jadi Abdullah. Ya, harusnya apa? Abdatullah, karena perempuan. Ya, tetapi apa? Ada ummu, ada abu. Ya, ini menunjukkan apa? Nama kunyah. Ya, jadi kita sebagai seorang muslim jangan anti kalau misalnya oh namanya abu-abu, namanya umum-umum. Wah, teroris nih. Ya, jangan. Ya, kenapa? Karena nama kunyah itu termasuk daripada atharul Islam. Ya, ciri khas kita sebagai seorang muslim. Nabi punya nama kunyah, para sahabat punya nama kunyah, ya, para ulama punya nama kunyah. Malu kalau kita setiap hari ngomongnya Bukhari Muslim, tetapi anti dengan orang yang memiliki nama Abu di depannya atau Ummu. Padahal Imam Bukhari dan Muslim juga punya nama kunyah. Ya. Nah, ini merupakan nama kunyah. Jadi nama kunyah itu adalah nama yang diawali dengan Abu atau dengan Ummu. Ya, setelahnya itu bisa anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, atau nggak punya anak sama sekali juga nggak apa-apa. Ya, seperti ada orang yang punya nama kunyah Abu Turab, ya, atau siapa Hurairah. Oh, anaknya berarti kucing, bukan? Ya, nggak apa-apa. Ya, yang dia suka, ya Abu Hurairah, ya nama kunyah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki nama kunyah ini. Kenapa? Karena ada seekor kucing yang senantiasa nempel sama dia. Ya, sehingga apa? Dia mengambil nama kunyah Abu Hurairah. Masya Allah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qalat,
Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Ay man ahdatha, barang siapa yang ahdatha. Ini ahdatha ini maknanya apa? Membuat-buat perkara baru. Ya. Jadi ahdatha ini apa? Maknanya membuat-buat perkara baru yang tadinya nggak ada, kemudian ada. Ya, maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran diperintahkan untuk mengatakan wa ma'ana, dan aku ini bukan apa nabi yang baru. Kenapa? Karena sebelumnya telah diutus para rasul, para nabi membawa risalah yang sama, membawa syariat yang sama. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya meneruskan tugasnya para rasul dan para nabi sebelumnya, yaitu apa? Mendakwahkan tauhid. Ya. Pada itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan apa? Bukan orang yang muhdits, ya, bukan orang yang baru di dalam risalah. Karena sebelumnya telah diutus Rasul dengan tugas yang sama, yaitu menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah. Dan ini tugasnya para Rasul. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau Muhammad seorang rasul, melainkan nuhiya ilaih, melainkan kami wahyukan, kami perintahkan kepadanya untuk apa? Mendakwakan annahu la ilaha illa ana. Itu mendakwahkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Maka dari itu, ketika orang-orang musyrikun, begitu juga ahlul kitab Yahudi wa Nasara, datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam berisalah, mereka tafarruqu, mereka berpecah belah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa. Padahal mereka enggak disuruh kecuali kepada agama yang sama yang dahulu para rasul mereka juga mengajarkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa. Ya. Maka dari itu ahdatsa ini apa? Membuat-buat hal yang baru yang tadinya tidak ada kemudian ada. Ya. Ini yang disebut sebagai apa? Perkara yang muhdits. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahdatsa fi amrina, ai barang siapa yang membuat-buat hal baru di dalam urusan kami. Ya. Urusannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Urusan ad-din, urusan agama. Kalau urusan dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diutus untuk itu. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk apa? Untuk urusan akhirat, urusan agama. Ya. Pernah suatu ketika di Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalan, ya, melewati kebun kurma. Pada saat itu ahlu Yathrib, ahlul Madinah, mereka sedang mengawinkan putiknya pohon kurma. Agar apa? Agar pohon kurma itu bisa berbuah. Ini ilmu apa ini? Ilmu dunia atau ilmu akhirat? Ilmu dunia. Perkaranya kaitannya dengan dunia atau akhirat? Dunia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sebenarnya kalian nggak butuh melakukan itu. Ya, kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengetahui bahwasannya segala sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah. Kalau Allah nggak menghendaki, maka nggak akan bisa berbuah pohon tersebut. Dan ini dari tauhid. Dan memang benar apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu apa? Kalian tidak butuh melakukan itu. Maka akhirnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minal ansar min ahli Madinah, ketika mendengar perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, menganggap itu adalah perintah. Bayangkan bagaimana keimanannya para sahabat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak perlu kalian melakukan itu, dikiranya ini adalah perintah. Maka akhirnya mereka pun apa? Tidak mau apa? Akhirnya mereka pun meninggalkan pekerjaannya untuk mengawinkan, ya, putiknya pohon kurma tersebut. Pada tahun itu semua pohon kurma di Madinah tidak apa?
tidak berbuah. Nah, ketika khabar ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, antum a'lamu bisyu'uni dunyakum. Kalian lebih tahu terhadap perkara-perkara dunia kalian. Masya Allah. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengajarkan kepada kita bahwasannya apa? Memang benar segala sesuatu itu atas kehendak Allah. Tapi kita juga diperintahkan untuk ikhtiar. Sebagaimana sebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Innallaha la yughayyiru ya ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah apa yang ada pada satu kaum sampai kaum tersebut mau merubah dirinya sendiri. Ya, orang kalau misalkan mau mendapatkan rizki Allah, maka apa? Dia harus keluar dari rumahnya, kerja, mencari rizki Allah. Allah nggak bisa tiba-tiba di atas tempat tidur. Yang penting Allah pasti berikan saya rizki, nggak bisa. Ya, burung saja kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tawakalnya mereka kepada Rabbnya adalah apa? Keluar di pagi hari dalam keadaan temboloknya kok kosong, keluar dari sarangnya, kembali dalam keadaan penuh ikhtiar. Ya, masya Allah. Maka dari itu apa? Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada para sahabatnya, antum a'lamu bisyu'uni dunyakum. Tetapi kalau urusan ibadah, maka semuanya harus dikembalikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua harus dikembalikan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minal kitab wasunnah. Maka dari itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza, ai barang siapa yang membuat-buat perkara baru di dalam urusan kami, yaitu apa? Fil ibadah, di dalam ibadah, wal aqidah, keyakinan, wasyariah, di dalam hukum. Ya. Misalkan dalam ibadah sholat subuh 2 rakaat, ada orang buat-buat. Sekarang kita sholatnya 10 rakaat sholat subuh. Nah, ini orang yang apa? Orang yang muhdits. Orang yang membuat-buat hal baru di dalam agama. Apalagi contohnya di dalam akidah. Ya, ada orang mengatakan bahwasannya apa? Oh, iblis itu dulunya malaikat. Ya, karena salah paham terhadap surat Al-Baqarah ayat yang ke-34. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, ketika kami perintahkan kepada malaikat usjudu li Adam fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Oh, berarti apa? Iblis malah malaikat, salah. Ya, kenapa? Karena nggak membaca Al-Quran. Padahal dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-50 sudah dijelaskan. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada malaikat usjudu li Adam fasajadu illa iblis wa kana minal jin. Iblis itu termasuk dari kelompok jin. Ya, akhirnya muncul akidah ini, akidah batilah. Yaitu apa? Yaitu dia memahami iblis itu dulunya malaikat, kemudian apa? Memiliki sifat syaitan, memiliki sifat iblis, maka jadi iblis. Nah, ini akidah yang batilah. Ya. Maka ini merupakan kebidahan. Atau ada orang yang meyakini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu lebih mulia dari semua sahabat termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Atau dia meyakini bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman itu telah melakukan kemunafikan atau kefajiran, kefasikan setelah wafatnya Nabi. Nah, ini merupakan akidah yang batilah. Ya. Dia membuat-buat hal baru di dalam agama. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini sahabat Ali bin Abi Thalib sendiri yang mengatakan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau katakan sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, ya dhahabtu ya ma'a Abi Bakar wa Umar wa kharajtu ma'a Abi Bakar wa Umar wa dakhaltu ma'a Abi Bakar wa Umar wa raja'tu ma'a Abi Bakar wa Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Aku kembali bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Berarti ini menunjukkan apa? Kemuliaan Abu Bakar, kemudian sahabat Umar. Penyebutannya sesuai dengan tartib. Maka akidah kita meyakini bahwasannya apa? Abu Bakar As-Siddiq yang pertama, yang kedua adalah Umar. Baru Uthman bin Affan, baru setelah itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau ada orang kemudian mengatakan Ali bin Abi Thalib ini lebih mulia dari ketiga sahabat itu, maka dia telah melakukan kebidahan. Tidak dibangun di atas dalil. Dan ini kebidahan di dalam
akidah. Begitu juga syariat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk para wanita-wanita muslimah itu tidak boleh menikah dengan laki-laki yang kafir musyrik. Baik itu ahlul kitab ataupun orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nah ini syariat. Ditetapkan di dalam Alkitab, ditetapkan di dalam sunnah. Kemudian muncul orang yang dia melakukan kebid'ahan meskipun dia belajar agama. Meskipun dia mempelajari Alkitab. Meskipun titelnya di belakang sudah profesor, doktor dalam bidang agama. Kemudian mengatakan, boleh wanita muslimah menikah dengan ahlu kitab. Maka dia telah melakukan suatu kebidahan. Yang dimana yang sebelumnya tidak ada hukumnya, kemudian dia buat hukum baru. Maka ini yang disebut sebagai apa? Man ahdatha fi amrina. Ya, orang yang melakukan hal baru dalam urusan kaifiyatul ibadah, termasuk di dalamnya fadilatul ibadah. Termasuk di dalamnya orang yang apa? Orang yang mengatakan, oh kalau kamu melakukan ini dan itu, kamu mendapatkan keutamaan ini, keutamaan itu. Contohnya apa? Orang mengatakan, kalau kamu nggak punya uang buat haji, kamu bisa pergi haji ya ke satu tempat di sini, tapi bukan di Ka'bah. Itu sama pahalanya dengan pahala haji. Padahal Nabi SAW nggak pernah mengabarkan, nggak pernah memerintahkan. Berarti apa? Berarti dia melakukan kebidahan. Atau dia katakan kamu orang yang berdosa. Kalau gitu kamu harus jalan dari Bekasi ke Cimahi, misalkan. Nanti setiap langkahmu akan digugurkan dosanya. Ya. Padahal apa Nabi SAW tidak pernah mengabarkan hal tersebut, tidak pernah juga ada di dalam Al-Quran. Maka dia melakukan kebidahan. Ya. Kenapa? Karena semua ini kaitannya dengan agama. Maka kata Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Maka barang siapa yang membuat-buat hal baru di dalam urusan kami, urusan ad-din, agama. Baik itu kaifiyatul ibadah, tata cara beribadah, atau fadilatul ibadah, keutamaannya suatu ibadah, atau itu adalah apa? Al-hukum, halal wal haram. Begitu juga apa? Akidah. Min umuril ghaibah. Dari perkara-perkara gaib. Maka semua itu harus apa? Harus dibangun di atas dalil. Minal kitabi wa sunnah. Kenapa? Karena kalau tidak dibangun di atas dalil minal kitabi wa sunnah, kata Nabi SAW, fahuwa rad. Maka dia tertolak. Maknanya tertolak apa? Batalat. Ya, tidak akan diterima. Apanya? Syariatnya, perbuatannya yang dibuat-buat, yang tidak pernah dicontohkan Nabi, tidak pernah dikabarkan di dalam Alkitab wa Sunnah, maka dia tertolak. Sebagus apapun itu perbuatannya. Ya. Terkadang orang mikir gini, loh Ustaz, yang penting kan baik Ustaz. Yang penting kan ibadah itu ibadah yang agung, yang kita lakukan dengan kesungguh-sungguhan, niatnya baik. Ya. Masa niat yang baik, amalan yang baik tidak terhitung sebagai suatu ibadah? Di sini kita lupa kebaikan itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai suatu kebaikan. Ya. Maka dari itu, ya, Nabi Musa alaihissalam ya ketika mengikuti ya Nabi Khidir, ingin belajar dengan Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir mengatakan kamu nggak akan mampu. Ya. Enggak, aku mampu. Ya sudah ikut. Dia lihat Nabi Khidir ngapain? Bolongin perahu. Ya. Kemudian apa? Kemudian juga apa? Ada anak kecil, anak yatim dibunuh. Nabi Musa mengingkari. Kenapa? Karena di dalam mindsetnya Nabi Musa alaihissalam itu perbuatan yang jelek. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Khidir? Kamu nggak tahu apa yang terkandung di dalam. Kenapa? Karena kebaikan itu memang Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Maka sesuatu yang baik itu akan menjadi baik kalau selaras dengan Alkitab wa Sunnah. Sesuatu yang kita anggap baik tidak akan menjadi baik kalau itu menyelisihi Alkitab wa Sunnah. Ya. Contoh sekarang syubhat yang lagi muncul, racun yang lagi muncul. Kita sesama umat yang berada di luar agama Islam harus berbuat baik.
Dengan cara apa? Kalau mereka melakukan ritual-ritual agama mereka, kita datang ke tempat ritualnya. Baik nggak? Ya. Tapi baik nggak? Sesuai dengan ketetapan Allah? Tidak. Allah sudah menetapkan lakum dinukum waliyadin. Berarti maknanya apa? Itu nggak baik. Kemudian muncul orang yang sok-sok toleransi, bilang, oh itu kebaikan, kita menjaga persatuan. Dia nggak sadar kalau dia lagi diracuni. Dan dia meracuni akidahnya, saudaranya sendiri. Itu yang disebut sebagai apa? Jeruk makan jeruk. Ya, orang munafik. Ya. Maka dari itu kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, wa kam min muridinil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Kalau sesuatu itu ditetapkan oleh Allah, diikuti pasti akan menjadi baik. Walaupun itu apa? Tampak buruk di hadapan kita. Contohnya apa? Hukum yang berlaku di dalam syariat Islam. Al-qatlu bil qatl. Nafsu bin nafs. Orang yang membunuh, hukumnya adalah apa? Dibunuh. Jahat nggak? Ya, kalau orang-orang sekuler zaman sekarang liberal mengatakan itu apa? Jahat. Ya. Tapi tidak bagi kita orang beriman. Ya. Ketika hukum ini ditegakkan al-qatlu bil qatl, kira-kira ada nggak orang yang mau membunuh? Tidak ada. Ya. Kalau misalkan hukum ini ditegakkan orang mau membunuh, dia mikir lagi. Ternyata kalau dia orang kaya, bayarannya juga apa? Hukum hadnya, balasannya itu adalah apa? Besar, berat. Sehingga orang kaya pun akan apa? Mikir dua kali untuk membunuh. Tapi kalau misalkan ya dia menetapkan hukum, kalau orang membunuh cukup penjara misalkan 20 tahun atau 30 tahun atau cukup bayar uang ya atau cukup dengan apa? Ya, menghidupi keluarga yang ditinggalkan ya. Maka apa? Maka akan terjadi pembunuhan. Orang akan bermudah-mudahan cuman 20 tahun. Kalau saya sekarang umurnya 20 tambah 20 40 masih bisa nikah lah ya. Nah, itu kalau misalkan apa? Kalau misalkan baik dan buruknya itu di dalam pandangan manusia. Tapi coba kalau di dalam pandangan syariah, apa yang Allah tetapkan? Aman negeri ini. Al-qatlu bil qatl. Ya, maka dari itu ini perkara yang sangat penting. Ya. Nabi SAW mengatakan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang membuat hal-hal baru di dalam urusan agama, meskipun dia menganggapnya sesuatu yang baik, maka pasti dia akan tertolak. Dan ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasannya syaratnya suatu amalan dianggap sebagai suatu ibadah kalau dia mengikuti perintah. Minal kitabi wasunnah. Kalau tidak mengikuti perintah, tidak ada dalilnya minal kitabi wasunnah, maka apa? Amalan itu tidak akan terhitung sebagai suatu ibadah. Tidak akan terhitung. Meskipun apa? Meskipun dia meniatkannya, meskipun dia mengamalkannya, kalau tidak sesuai dengan Alkitab was sunnah, amalan itu tidak akan terhitung sebagai suatu ibadah. Kalau diamalkan, tidak akan mendapatkan pahala. Tidak akan mendapatkan ganjaran. Maka dari itu disebutkan di dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan, yaitu maknanya apa? Dia mengikuti amalannya orang-orang yang membuat-buat amalan baru di dalam agama. Fawarat. Dia tertolak. Dia cuma ngikutin saja, dia nggak mendapatkan pahalanya. Kenapa? Karena memang dari dasarnya amalan itu sendiri tertolak. Maka barang siapa yang mengamalkannya, dia nggak akan mendapatkan apa-apa. Tertolak amalannya. Wa'iyadzubillah. Ini orang-orang yang rugi. Dia sudah capek-capek beramal, tetapi ternyata amalannya itu tidak diterima. Ya. Dia sudah mengeluarkan hartanya untuk beramal, kemudian apa? Ternyata amalannya itu tidak mendatangkan apa? Fadilah. Tipu dia. Contoh apa? Seperti akidah orang-orang di zaman kita ini, ya, terutama di negeri kita ini, ya. Kalian ziarah ke kuburannya para wali songo. Utamanya apa? Oh, kalian akan mendapatkan ini, mendapatkan itu. Ya. Kalian akan bisa ini, bisa itu. Sama dengan ibadah ini, ibadah itu. Padahal itu apa? Tidak ada dalilnya.
Apalagi ketika disebutkan wali songo. Ya. Maka harus ada dalil yang menentukan, yang menetapkan secara sharih, secara jelas disebutkan wali siapa saja. Kalau memang itu di situ ada fadilah. Berarti kalau misalkan tidak ada, maka ini adalah suatu hal yang diada-adakan di zaman Nabi tidak ada. Maka orang yang mengamalkannya dia tidak akan mendapatkan pahala. Padahal wisata religius ini kadang biayanya juga nggak sedikit. Ya, nyewa bisnya, belum makannya, tempat tinggalnya, ya, kasihan. Dia mengeluarkan hartanya, mengeluarkan waktunya, mengeluarkan tenaganya, tetapi apa? Ternyata apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, dicontohkan di dalam Alkitab was sunnah. Dia berharap mendapatkan pahala, tetapi apa? Dia nggak mendapatkan pahala. Wa kam min nuridin lil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, dia nggak mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena dia membangun amalannya itu tidak dibangun di atas ilmu. Maka dari itu ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita sebagai seorang muslim, sebagai umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita senantiasa membangun setiap amalan-amalan yang kita niatkan untuk ibadah taqarrub ilallah, kita bangun di atas ilmu. Apa itu ilmu? Al-mutaba'ah bil kitabi wa sunnah, mengikuti Alkitab wa sunnah. Kenapa? Karena kalau kita beramal nggak sesuai dengan Alkitab wa sunnah, maka tertolak. Apa yang tertolak? Ibadahnya. Ya. Orang pergi haji, pergi umroh, tapi ambil mikotnya nggak seperti mikot yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan dan yang ditetapkan oleh Allah. Kira-kira haji umrohnya diterima nggak? Ngambil mikotnya di Afrika atau di India, bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Udah keluar uang, keluar tenaga, kepanasan, ya capek. Tapi apa? Tidak mendapatkan ya pahala dari ibadahnya. Maka ini perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena yang namanya ibadahnya kita umat Islam itu adalah ibadah yang senantiasa dibangun di atas dalil. Gak pernah ibadahnya seorang muslim itu ibadah asal-asalan, asal gerak, asal ucap, asal keluarkan uang. Gak ada. Maka itu di dalam ya syariat kita nggak ada istilahnya sembahyang. Apa sembahyang? Sembah asal goyang. Nggak ada. Ya. Kenapa? Karena setiap amalan ibadah di dalam syariat kita semuanya bidalil. Contoh, sholat. Menghadap kiblat. Ada dalilnya nggak? Ada. Mengangkat kedua tangan ketika memulai sholat. Mengangkatnya kemana? Ada yang mengangkatnya ke sejajar dengan telinga. Ada yang mengangkatnya sejajar dengan dada. Ada dalilnya nggak? Ada. Lafadznya mengucapkan kalimat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ada dalilnya enggak? Ada dalilnya. Kalimatnya ada dalilnya, lafadznya ada dalilnya. Jelas, sorry, disebutkan situ kalimat takbiratul ihram itu mengucapkan kalimat apa? Takbir. Allahu Akbar. Boleh enggak mengucapkan kalimat Allahul Aziz? Boleh enggak? Sama-sama maknanya agung. Boleh? Enggak boleh. Ya. Khilafnya itu cuman Allahu Akbar, apakah akbarnya itu pakai alif lam atau tidak? Allahul Akbar atau Allahu al-Akbar atau Allahu Akbar. Di situ khilafnya. Tapi nggak diganti lafadznya. Kalau diganti dengan Allahul Aziz nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena inilah ibadah di dalam Islam. Kalau itu berkaitan dengan lafadz, maka lafadznya itu harus tercantum di dalam Alkitab, harus tercantum di dalam hadis. Setelah takbiratul ihram, baca surat apa? Baca doa apa? Doa ya, iftitah. Ada lafadznya di dalam hadis? Ada. Setelah baca doa iftitah, baca surat Al-Fatihah. Ada nggak lafadznya? Di dalam hadisnya saja ada lafadznya. Mulai dari kemudian ruku, apa yang diucapkan ketika ruku, apa yang diucapkan ketika i'tidal, apa yang diucapkan ketika sujud, ketika tahiyat, ya, membaca salawat. Lafadz salawatnya ada nggak di dalam hadis? Ada. Ini kita. Kita sebagai umat Islam tidak melakukan suatu ibadah, melainkan apa? Dibangun di atas dalil. Karena ini syaratnya ibadah. Dan syarat ibadah itu ada dua. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ini diambil dari ta'riful ibadah, definisi ibadah.
Apa itu? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal awil af'al dhahiran kana aw batinan. Ibadah itu adalah suatu kata yang mencakup atas apa-apa yang dicintai oleh Allah dan juga diridhoi. Dari perkataan, perbuatan yang tampak ataupun yang tidak tampak. Ya, berarti di sini apa? Ibadah itu harus dibangun di atas dua syarat. Apa itu? Mendatangkan kecintaan Allah dan juga mendatangkan keridhaan Allah. Lalu gimana kita tahu kalau Allah Subhanahu wa taala cinta dengan amalan yang kita lakukan, yang kita niatkan sebagai ibadah, maka amalan itu harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Harus ada dalilnya dari Alkitab wa Sunnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kepada umatmu kalau kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Yaitu apa? Mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ibadah, di dalam keyakinan, di dalam hukum, di dalam akhlak, di dalam segala hal. Kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah, maka apa? Maka ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini syaratnya ibadah. Seseorang minum, dia pakai tangan kanannya, dia ucapkan Bismillah, mutabaan li nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat pahala nggak? Dapat pahala. Tapi orang yang dia minum dengan tangan kanannya, tetapi bukan karena mengikuti Nabi, melainkan apa? Ya, ini yang diajarin sama ibu saya. Ini adatnya kita. Dapat pahala tidak? Tidak. Tetapi kalau misalkan dia mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan menjadi ibadah bagi dirinya dan dia akan diganjar. Kenapa? Karena mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mendatangkan kecintaan Allah. Maka dari itu salah satu syarat ibadah selain mendatangkan keridhaan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tentunya ridho bagi orang-orang yang senantiasa menjaga tauhidnya di dalam ibadah. Ya, makanya di dalam surat Al-Bayyinah, di dalam ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, radhiyallahu anhu wa radhuan. Siapa orang yang diridhoi? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjaga tauhid. Ya, yang di mana? Yang dia di dalam ibadahnya ikhlas. Makanya di dalam surat Al-Bayyinah juga disebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka orang yang diridhai Allah adalah orang-orang yang menjaga ibadahnya di atas tauhid. Bersih dari yang namanya kesyirikan, syirik besar ataupun syirik kecil. Ya. Begitu juga apa syaratnya ibadah al-mutaba'at, dibangun di atas ilmu. Kalau ibadah itu tidak dibangun di atas ilmu, maka apa? Ibadah itu tidak terhitung sebagai suatu ibadah. Ya, bahkan apa? Bahkan para ulama mereka mengatakan al-aslul ibadat atau kif. Nah, ini perkataan yang Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i. Hukum asalnya suatu ibadah itu adalah apa? Atau kif, menahan diri sampai datangnya dalil. Jadi orang di dalam beribadah kepada Allah itu nggak sembarangan. Dia mau melakukan suatu amalan ibadah, cari dulu dalilnya, baru dia beramal. Jangan beramal dulu, baru cari dalil. Nah, ini kebanyakan orang zaman sekarang. Wah, kayaknya amalan ini bagus ya. Dalilnya apa ya? Jangan begitu. Kenapa? Karena hukum asalnya ibadah itu haram. Ya, maka dari itu, Al-Imam As-Sa'di di dalam kitab Qawaidul Fiqhiyah menyebutkan al-aslu fil ibadat at-tahrim. Hukum asalnya ibadah itu haram. Kecuali ada apa? Dalil. Kita sholat 5 waktu, itu hukum asalnya haram, tetapi ada dalil menjadi halal. Ya. Kita menikahi, berhubungan dengan lawan jenis kita, ya. Di dalam Islam syaratnya dengan menikah. Ya. Hukum asalnya kalau misalkan tidak menikah maka zina. Tetapi menjadi halal, kenapa? Ada dalil yang memerintahkan boleh menjadi halal karena ada nikah. Ya, maka dari itu ada syaratnya nikah, ada walinya, ada maharnya, ada saksinya. Kalau nggak ada walinya maka tidak sah nikah tersebut. Ya. Maka kalau ada orang mengatakan, oh nggak apa-apa kita nikahnya mut'ah. Yang penting ada perjanjian, kamu suka, aku suka, nggak perlu ada wali. Maka dia melakukan suatu hal yang beda. Dia muhdits, dia melakukan suatu hal yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyelisih syariat. Maka nggak akan menjadi ibadah amalannya, justru malah menjadikan apa? Menjadikan dia dosa. Kenapa? Karena hukum asalnya ibadah itu adalah apa?
tahrim. Dan nikah ini termasuk ibadah. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai kita sudah capek-capek ibadah, ternyata ibadahnya tidak diterima. Maka dari itu biasakan. Kalau kita mau beribadah, kita cari tahu dulu dalilnya ada atau tidak. Kalau tidak ada dalilnya, lebih baik at-tauqif. Kita apa? Kita lebih baik menahan diri. Jangan lakukan amalan kalau tidak ada dalilnya. Sama kalau misalkan kita diperintahkan oleh orang tua kita, oleh bos kita, ya, atau kita sebagai laki-laki diperintahkan sama istri ke pasar, ya, beli ini, beli itu, ya. Kita lihat ada barang yang bagus. Wah, ini kayaknya bagus buat istri saya. Tapi istri kita nggak butuh. Kita belilah, uangnya habis. Akhirnya yang dibutuhkan nggak dibeli, dia beli sesuatu yang dia inginkan untuk istrinya. Sampai di rumah, loh mana pesanan saya? Ya, oh nggak ada, sudah saya belikan ini lebih bagus. Apa kata istri? Siapa yang suruh? Diterima nggak? Nggak diterima. Ya, begitu juga kalau kita disuruh orang tua, begitu juga kalau suruh bos. Dan itu analoginya di dalam beribadah. Kalau kita mau ibadah, maka ibadah itu harus sesuai dengan perintah. Kalau nggak sesuai dengan perintah, maka ibadahnya tidak akan diterima. Kalau Allah tidak menetapkan dan Rasulnya tidak mengabarkan ini ibadah, kemudian dia beribadah, ya maka ibadah itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Nabi, "Man amila amalan laisa alaihi amruna." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang nggak sesuai dengan perintah kami. Itu apa? Alkitab wa sunnah. Maka apa? Fahuwa dia akan tertolak. Maka dari itu jangan sampai seseorang dia melakukan amalan ibadah, kemudian dikabarkan, oh ini fadilahnya itu. Tapi dia nggak tahu apa landasan hukumnya, apa dalilnya. Ya. Harus jelas. Kenapa? Karena ibadah di dalam Islam itu adalah suatu hal yang jelas. Kalau disuruh berzikir, kalimat zikirnya juga jelas. Ada takbir, ada tasbih, ada tahlil, ada tahmid. Walaupun disuruh sholat, sholatnya jelas. Waktunya telah ditentukan. Rokaatnya ditentukan. Gerakannya ditentukan. Lafadznya ditentukan. Contoh yang lain ibadah haji juga jelas tempatnya. Di mana? Ke Makkah, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Ini ibadah di dalam Islam. Semuanya diurut lengkap dengan dalil. Gak sembarangan. Maka dari itu apa? Ini perkara yang sangat penting. Jangan sampai kita beramal, tetapi amalan itu nggak dibangun di atas ilmu, cuma dibangun di atas akal-akalan, cuma dibangun di atas perasaan. Oh ini menurut perasaan saya baik. Oh menurut pikiran saya ini baik. Tetapi tidak ada dalil yang sharih, yang jelas, memerintahkan, mengajarkan tentang kaifiahnya. Maka hendaknya kita untuk tidak mengikuti. Jangan sampai kita beramal, ternyata amalan itu tidak memenuhi syaratnya ibadah, amalan tersebut, sehingga amalan itu tertolak. Wa'iyadzubillah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Hadis yang qasir, hadis yang ringkas dari Nabi SAW, tetapi hadis ini memiliki faidah yang begitu besar untuk kita memahami dan mengetahui, dan untuk kita senantiasa menjaganya, mengamalkannya. Yaitu apa? Hadis yang menerangkan kepada kita tentang salah satu dari syarat ibadah. Ibadah itu harus dibangun di atas dalil. Dibangun di atas Alkitab wa sunnah, dibangun di atas perintah. Kalau tidak ada perintahnya, lebih baik seseorang tidak melakukan ibadah. Ustaz, nanti nggak bisa masuk surga. Kita sholat 5 waktu. Kita puasa di bulan Ramadan. Tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan, tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu sudah bisa masuk ke dalam syurga. Jadi kalau misalkan ada ibadah yang nggak tahu dalilnya, lebih baik kita tinggalkan, cari ibadah-ibadah lain yang memang sudah jelas dalilnya. Berbakti sama kedua orang tua, mengucapkan kalimat tasbih wa tahmid, subhanallah bihamdi, sudah jelas. Itu lebih baik daripada seseorang beramal dengan amalan yang banyak, amalan yang besar, tetapi tidak ada dalilnya. Lebih baik melakukan amalan yang kecil, sedikit, tapi dibangun di atas dalil yang benar, yang tepat, dan juga dalil yang apa? Yang sharih, yang jelas. Maka inilah yang seharusnya menjadi karakteristik kita sebagai umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beribadah dan beragama dibangun di atas ilmu.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana astaghfirullah wa atubu ilaihi wal afu minkum wa minkunna. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.